Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan September 10 pertama. Saudara-saudara, kita sudah berjalan 22 tahun lebih hampir 1 bulan. Setiap mengawali satu perjalanan pembangunan ataupun mengawali apa saja, Syekh membiasakan begitu punya niat mau membangun sesuatu atau ada peristiwa sesuatu, Syekh menanam pohon. Untuk ma'had ini juga Syekh mengawali menanam pohon. Jadi umurnya lebih duluan atau lebih dulu yang Syekh tanam daripada tanaman yang ada di sini. Ketika itu tahun 1998 atau 97 akhir. Syekh ketika itu punya tempat tinggal di sebuah tempat di kawasan Depok. Itu lahan dan rumah yang dibeli pertama kali. Luasnya hampir 4.000 meter di perbatasan Jakarta Selatan. Saya menanam kalau tidak salah 12 batang kayu jati. Sampai dengan hari ini jati itu sudah membesar. Rumah Syekh jarang tinggal di sana. Setelah kampus ini jadi, selalu konsentrasi di kampus ini. Pada satu ketika yang belum lama ini, ada orang yang tidak diketahui, tapi orang itu sudah pasti biasa masuk. Cuma karena Syekh tidak melihat dengan mata kepala, tidak bisa mengatakan dia yang memotong. Tapi logika akan menghantarkan kita, fulan itu yang memotong. Dipotong. Ada beberapa yang dipotong. Jadi tanda kita membangun kampus ini ditiadakan, dipotong. Tentunya karena lahan itu bukan miliknya, tanaman itu bukan tanamannya, maka itu kalau Syekh melapor pasti itu sebagai pencuri. Ya, dilalah kersane ngalah. Entah sehari atau 2 hari sebelum Syekh datang ke tempat tinggal itu, mereka sudah motong. Sehari atau 2 hari kemudian, karena bekas penggergajian itu masih basah, saya masuk. Tatkala masuk, dihalang-halangi oleh orang yang saya tahu identitasnya. Kemudian karena Syekh tidak sendiri masuk,
ada utusan yang ke sana masuk. Saya bilang orang itu setelah menghalang-halangi, mencoret-coret surat tugas, pergi meninggalkan, kemudian petugas itu kita perintahkan lompati pagar. Ternyata pintu pun sudah dirubah, ada 2 pintu. Yang awalnya saya hanya punya 1 pintu. Bagus. Masuk. Setelah itu diperintahkan oleh Syekh ganti kunci. Semua dirantai dan digembok dari dalam. Malam itu juga kayu yang sudah tergeletak semua itu kita angkat. Ya, banyak. Sekarang ada di depan Masyikhah. Sebagai bukti bahwa inilah kayu yang pertama kali ditanam sebelum menanam di kampus. Alhasil sudah terbawa. Siapa menanam, dia yang memanen. Kecuali kalau ada pencuri yang tidak ketahuan. Kalau pencuri ketahuan, ya barangnya dibawa pulang. Pak MYR Sedayu mengusulkan laporkan ke polisi. Saya bilang itu gampang, melapor ke polisi itu gampang. Tapi sepertinya kalau kita melapor ke polisi, ini ada rentetan panjang. Mengapa? Mungkin ada anak, pasti ditangkap itu. Nanti anaknya nanya, kenapa itu kok ditangkap di tahanan polisi? Mencuri, kan anaknya kasihan. Kalau nggak anak cucu lah. Alhasil sudah gampang. Nanti kalau macam-macam lagi baru disampaikan ke polisi supaya tidak macam-macam. Dan kita bawa pulang. Pulangnya bukan ke tempat itu, tapi dibawa pulang ke Masyikhah. Kayu itu dapat sehari. Setelah tinggal di sini kayu, datang lagi rombongan. Ternyata mau ngambil. Ada bawa mobil bak, ada 1 lagi mobil biasa, dan rombongannya cukup banyak. Karena dikunci dari dalam, walaupun dia megang kunci, barangkali tidak bisa masuk. Nah, sampai sekarang belum ada perkembangan lagi. Nah, inilah semua harus disampaikan sampai kepada yang kecil seperti itu untuk tanda bahwa perjalanan kita ini selalu ada saja hambatan-hambatan walaupun kecil, tapi itu sesungguhnya bukan kecil karena tanda BM daripada dimulainya menanam pohon di kampus. Rujukan. Saudara-saudara, itu cerita 1. Cerita 2, habis kemalingan tapi kesiangan malingnya, barang-barangnya sudah dikumpulkan, tidak bisa membawa, kita yang bawa. 3 hari kemudian, baru kemarin, tim appraisal kita memberi surat. Ada kumpulan yang belum terdaftar dalam laporan yang kemarin. Saya nanya kepada Pak Bambang Abdus Syukur, Dr. Bambang, Pak Dokter, negatif atau positif? Yang namanya belum dimasukkan ya positif, saya. Ada tambahan. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan hampir 21 T. Karena hampir, jangan tepuk tangan dulu. Tambahnya itu 500 sekian M. Ditambah dengan yang lama 34 sekian, maka kumpulannya 800 hampir 900 M. Jadi kurang 100 M itu menjadi 2
21 T kurang 100 M saja. Nah, ya walaupun kayu sebagai tanda dipotong orang, ini ada yang nambahi nilai lebih dari 500 miliar. Saya nggak bisa ngitung 500 miliar karena belum megang sendiri uang 500 miliar. Tapi kalau bilang 500 miliar kecil, walaupun saya nggak pernah megang. Sesen juga nggak pernah megang uang. Kenapa? Makan tinggal tuk 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 jadi makanan. Minum tinggal tuk 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 jadi minuman. Mau pergi kemana-mana tuk 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 sampai. Untuk apa megang uang? Jadi contoh yang namanya 21 T tapi tidak pernah megang uang. Nggak apa-apa. Yang penting 21 T. Itu kedua. Ketiga, saudara-saudara, lokasi yang dibebaskan dalam bulan-bulan ini sampai tahun 22 itu tepatnya 209 hektar. Tambahan baru di Pantura. Kemudian ada tambahan 160 hanya minta DP sekian banyak umpamanya. Kemudian penyelesaiannya tahun 24. Tapi sudah bisa dioperasionalkan kalau DP masuk. Itu 160 ditambah 209 berarti 369 tambahan. Bukan di Sumatera, bukan di Riau, bukan di Batam, di seberang Ma'had Az-Zaitun. Kalau kita tarik garis ke utara lurus, kurang lebih 15 kilo lurus. Mengapa menjadi panjang? Karena jalan itu nggak ada yang lurus kan? Belok kanan, belok kiri, muter balik lagi, ya itulah jalan. Kita pakai Siratul Mustaqim, dekat. Maka nanti kalau ke Pantura pakai helikopter saja, 2 menit nyampe. Untuk apa itu? Rencananya adalah pelabuhan swasta. Kita beri nama Pelabuhan Samudra Biru. PT-nya di bawah LKM, PT Samudra Biru Mangun Kencana. Nah, jadi berdiri sendiri. Kemudian modal di setor, modal tadi sedang berunding. Mungkin bisa 1 T, tapi yang sudah tertulis 500 M. Nanti kalau dirunding 1 T itu bisa 1 T. Mengapa? Karena proyeknya proyek nasional. Walaupun swasta nasional. 369 hektar. Itu yang di Subang itu, Patimban, 200 hektar belum selesai. Itu juga proyek swasta tapi dilindungi oleh negara. Proyeknya Jepang. Jepang saja bisa bangun di negeri kita, mengapa kita tidak bisa? Harus berani membangun negaranya sendiri. Nelayan supaya sejahtera. Dan sekarang sedang dikerjakan. Apa istilahnya? Blueprint rencananya. Sudah dikerjakan. Tim dari Jakarta.
termasuk yang sounding kedalaman laut, gelombang, kualitas tanah, kemudian pengukuran tanah dan sebagainya. Nah, ini sedang dikerjakan. Tentunya mengeluarkan biaya. Saudara-saudara, dan yang sebagai hiburan, jalan raya kita yang di dalam kita hitamkan. Kita sering bilang di Pantura itu 0 jalan, jalan hitam. Nah, sedangkan kita jalan ini apa namanya, bukan beton, apa namanya, green desert, hijau daripada padang pasir. Jadi kita rubah supaya hitam. Nah, coba ini hiburan ya. Hiburan itu banyak, daripada kita mendatangkan macam-macam hiburan, lebih baik kita menghibur diri dengan jalan hitam, aspalnya aspal yang bagus. Walaupun tadi yang masuk ke masjid ini masih ada kurang gagah itu. Ini tugasnya Pak Dr. Hadid. Kualitasnya coba diperiksa lagi. Ini hiburan, hiburan bagi pelajar, hiburan bagi guru, hiburan bagi karyawan, hiburan bagi eksponen. Supaya naik sepeda tidak kejelonjong ke dalam lubang. Bahasa Sundanya kejelonjong. Hiburan kan? Kalau hiburan lenong saja itu tidak terlalu menghibur. Habis itu kaki kepleset karena jalannya kejelonjong gitu. Sekarang lurus. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Sudah, yang kayu dipotong sudah, yang sudahlah. Toh kayunya sudah bisa kita bawa kemari. Untuk dandan rumah yang ada di sana, mungkin bisa cukup dinding depannya. Ini saja. Dan alhamdulillah COVID sudah mulai menurun di kepala 5.000. Kemudian ciri-ciri COVID menurun itu sholat gaib di masjid kita ini tidak banyak. Tatkala 50.000 itu sholat gaib juga capek yang baca 50 orang. Nah sekarang tinggal 4.000 atau 5.000. Ini ada berapa? 4. Ini menandakan. Jadi kalau ingin tahu COVID di Indonesia, tengok sholat gaib di Az-Zaitun. Dan alhamdulillah kampus Az-Zaitun sudah 2 kali vaksin dan 0 COVID. Hari ini saya umumkan 0 COVID. 0 besar, 2. Namun kita tidak boleh lengah sembrono karena di luar masih ada. Ya. Tadi saya lupa bahwa itu kotaknya belum dipakai maskernya. Karena memang Jumat saya agak rileks karena akan bicara, maka ba'da Jumat baru dipakai. Relaksasi jalan terus, hati-hati kalau keluar bertujuan hanya relaksasi. Ojo ngelantur kemana-mana. Kemarin hari Rabu saya juga dari Banten, tapi khusus saja sampai titik balik lagi. Relaksasi juga saya. Iya, jadi bukan hanya karyawan, bukan hanya eksponen. Saya sekali-sekala ya relaksasi ke Banten, balik lagi.
Banten paling ujung kulon. Saya berangkat pukul 3 malam, sampai di tempat ini pukul 3 petang. Selesai. Urusan semua selesai. Buka puasanya di kampus. Saya puasanya bukan maghrib bukanya, pukul 4. Pukul 7 berhenti makan, tidak makan apapun, selama 21 jam tidak makan, hanya minum air putih, kemudian jam 4 makan. Jendela makannya hanya 3, 5, 6, 7, selesai lagi. Setelah itu kosong lagi. Alhamdulillah, menghadapi segala macam, kalau perut kosong, itu otaknya yang main. Kosongnya bukan kosong kelaparan, kosong diatur, maka otak yang main. Senajan dicuri orang kayunya, ya senyum saja itu. Malu sendiri itu yang nyuri itu. Masa pencuri kok kalah? Itu namanya belum profesional. Itu pencuri belum profesional. Enggak ada orang mau ngangkat, ketahuan. Jadi lagu apa yang ketahuan itu? Gimana itu? Ayu Ting Ting itu. Ketahuan gitu. Ya sudah, ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.